Lebih dari 1.500 warga Palestina di Gaza tewas dan 3.000 orang luka-luka sejak Israel kembali menyerang Gaza pertengahan Maret lalu. Pemirsa, perang Gaza memasuki hari ke-35. Situasi kian tidak menentu. Warga Gaza semakin kesulitan mendapat bahan pangan dan obat-obatan. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nazil Azhara Nurdan. Saya Muhammad Rizky Muzayyan. Saya Yogi Wardana Putra Hidayat. Saya Fahru Arifin. Saya Aldi Andriawan. Saya Wahyu Aranta Wijaya. Dengan NIM akhir 216. NIM belakang 058. Dengan akhiran NIM 173. Dengan NIM akhiran 315. NIM belakang 379. Akhiran NIM 136. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul konflik bersenjata internasional, di mana kelompok 9 mengambil kasus Israel dan Palestina. Konflik bersenjata internasional merupakan pertentangan bersenjata antara dua atau lebih negara yang menggunakan kekuatan militer secara terbuka. Menurut Protokol Tambahan 1 tahun 1977 dari Konvensi Jenewa 1949, KBI juga mencakup situasi di mana suatu bangsa berjuang melawan dominasi kolonial, pendudukan asing atau rezim rasis. Salah satu contoh nyata konflik bersenjata internasional yang terus berlangsung hingga saat ini adalah konflik antara Israel dan Palestina, terutama terkait wilayah jalur Gaza dan tepi barat. Sejarah singkat konflik Palestina-Israel. 1. Awal mula konflik bermula setelah Perang Dunia I saat Inggris menguasai Palestina dari Kekaisaran Otonom. 2. Inggris menjanjikan tanah yang sama kepada orang Arab dan Yahudi, meski mayoritas penduduk Palestina saat itu adalah orang Arab. 3. Pada tahun 1917, Inggris keluarkan deklarasi Balfour mendukung pembentukan tanah air nasional bagi Yahudi di Palestina. 4. Antara tahun 1923 sampai 1948, migrasi besar-besaran Yahudi ke Palestina difasilitasi Inggris, memicu pemberontakan Arab Palestina pada tahun 1936 sampai 1939. 5. Pada tahun 1948, Israel dideklarasikan berdiri menyebabkan Nakbah atau pengusiran 750 warga Palestina dan penghancuran ratusan desa. 6. Perang pada tahun 1947 sampai 1949 mengakibatkan Israel menguasai 78% wilayah Palestina, sisanya tepi barat dan Gaza. 7. Konflik berlanjut dengan intifadah atau munculnya Hamas, perang saudara Palestina, dan serangan Israel ke Gaza. 8. Pada 7 Oktober tahun 2023, serangan roket Hamas memicu respon keras Israel dengan pengepungan dan serangan luas ke Gaza dan tepi barat. 9. Konflik ini lebih dari sekedar agama, melibatkan isu penjajahan, okupasi, dan hak asasi manusia dengan dukungan internasional kuat untuk Israel. Ya, kali ini saya akan membahas teori dalam HHI. Teori dasar yang relevan adalah prinsip-prinsip perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran HHI, yang juga dikenal sebagai teori hukum konflik bersenjata, bertujuan membatasi akibat dari penggunaan kekerasan dalam permusuhan dengan membatasi metode serta sarana peperangan. Teori ini mendasarkan perlindungan pada asas kemanusiaan dan prinsip pembeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dalam konteks konflik Israel-Palestina, hukum humaniter internasional mewajibkan kedua belah pihak untuk mematuhi prinsip pembeda, yakni membedakan antara warga sipil dan kombatan. Serangan terhadap warga sipil atau infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah
merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Nah, di mana apabila melanggar itu merupakan tindakan paling tidak manusiawi. Nah, Israel dan Palestina itu mengalami konflik yang tidak menggunakan prinsip pembeda ini, di mana Israel menyerang Palestina tanpa memikirkan pembeda, yakni warga sipil dan kombatan, sedangkan warga sipil itu pihak yang tidak terlibat dalam konflik dan kombatan itu merupakan pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ini termasuk tindakan yang tidak manusiawi. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan saya, bahwasanya aturan utama dalam hukum humaniter internasional yang mengatur konflik bersenjata diantaranya yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 dan yang kedua Protokol Tambahan 1 tahun 1977. Yang mana konvensi ini mengatur perlindungan terhadap korban konflik, termasuk tahanan perang, korban luka, penduduk sipil, serta relawan medis. Selain itu, Protokol Tambahan 1 ini menekankan kewajiban negara untuk memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional yang terdapat pada seluruh kekuasaannya ataupun pada operasi militernya, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Pada kasus Israel-Palestina, Israel mengklaim bahwa operasi militernya di Gaza bertujuan untuk membela diri terhadap serangan roket dari kelompok bersenjata Palestina, seperti halnya Hamas. Namun, dalam hukum humaniter, klaim pembelaan diri tidak membebaskan negara dari kewajiban untuk mematuhi prinsip proporsionalitas dan prinsip pembeda. Pembalasan secara tidak proporsionalitas terhadap serangan bersenjata tanpa mengindahkan warga sipil tetap merupakan pelanggaran dalam hukum humaniter.